Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Sevi Desvi. Kali ini kita akan belajar tentang Excel ya. Excelnya ini materi bisa untuk SD atau SMP ya. Materinya tentang mencari jumlah, rata-rata, ranking, dan keterangan. Untuk jumlahnya ini menggunakan rumus ya. Jadi nanti mapel IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika kita jumlahkan nilainya berapa memakai rumus Excel. Kemudian rata-rata juga menggunakan rumus untuk mencari rata-rata mapel IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematikanya. Kemudian kita akan mencari ranking ya, ranking 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Datanya cuma 5 saja, nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Ini kan hanya sebagai contoh saja. Lalu yang terakhir mencari keterangan. Keterangannya ini berdasarkan soal yang di bawahnya. Ini ada note-nya. Jika rata-rata kurang dari 75, maka harus mengulang. Jika sama dengan dan lebih dari 75, maka lulus. Nah, itu nanti di sini saya akan menginginkan tulisannya otomatis keluar ya apabila rata-ratanya memenuhi syarat 75 atau lebih dari 75 dan kurang dari 75. Nah, nanti akan keluar otomatis, jadi menggunakan rumus Excel ya. Kita mulai saja yuk membuat tabel mencari jumlah, rata-rata, ranking, dan keterangan. Kita mulai. Kita ketik dulu judulnya. Diawali dari sebelah kiri dan atas ya. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya terangkan bahwa untuk mengetik di Excel sebaiknya dimulai dari sebelah kiri. Apabila nanti untuk menengahkan, nanti ada caranya sendiri. Dan sudah pernah dibahas juga, tapi kita ulangi lagi, nanti kita review lagi, tidak apa-apa. Oke, kita ketik judulnya dulu. Nah, untuk nilai di sini tadi ada 3 mapel ya, IPA, ada 3 mapel, IPA, Bahasa Indonesia, sama Matematika. Nah, ada 3 mapel. Kita mengetiknya di sini dimulai dari sebelah kiri nilainya. Dan kemudian setelah nilai itu jumlah ya tadi. Nah, maka kita beri space sebanyak 3. Ini sudah 1, 2, dan 3. Nah, baru berarti jumlahnya berada di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mengetik, kalau teman-teman mengetik, jadi diberi space dulu berapa jumlah yang akan dibuat. Kita lanjutkan. Nah, baru diisi nilai mapelnya tadi. Maksud saya judul mapelnya tadi. IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, kemudian nomor satunya berada di sini ya, bukan di sini, karena ini masih mapel ya. Jadi angka satunya berada di sini. Nah. Oke, lalu nama bebas ya, saya hanya memberikan contoh saja.
Ini untuk nilainya bebas, mau diisi berapa ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, sudah. Lalu kita buat rumus untuk jumlah. Rumus untuk jumlah di Excel selalu diawali dengan sama dengan, ya. Sama dengan, kemudian rumus jumlah itu sum. SUM, sum. Kurung buka, yang mau dijumlahkan itu diblok. Boleh tidak diblok? Misalkan di sini 70 nilai IPA ini berada di sel C6. Diketik C6 tidak masalah. Ya, sama saja. C6, D6, E6 sama. Tetapi lebih akuratnya kita blok ya. Jadi kalau saya itu lebih suka ngeblok. Biar akurat. Kalau diketik manual terkadang salah ya, melihatnya terkadang salah. Misalkan saya menginginkan C6, tapi karena ngantuk atau apa, pusing, jadi terlihatnya C7 ya. Jadi lebih enak itu kalau diblok. Diblok nilai yang mau dijumlahkan ya. Jadi mulai dari sini diklik, diblok sampai E6. Oke. Jadi C6 sampai E6. Titik 2 ini artinya sampai. Kurung buka, enter. Nah, otomatis keluar. Lalu, untuk ke bawahnya, kita tidak usah mengetik rumus lagi. Tinggal di copy ke bawah. Caranya, arahkan kursor di bawah pojok kanan sampai terlihat tanda plus warna hitam. Nah, ini ya, saya gerakkan mouse-nya, pointernya. Nah, ketika saya gerakkan lalu sampai di titik ini, pointernya, mouse-nya, pointer berubah menjadi tanda plus warna hitam. Ya, terlihat ya. Nah, ini kita klik, lalu tarik ke bawah. Di drag drop. Ya, drag drop. Klik, tarik ke bawah. Lepas. Nah, muncul sendiri. Oke, gitu ya. Untuk rata-rata, lanjut ya. Untuk rata-rata, caranya juga sama, tetapi rumusnya berbeda. Kalau tadi jumlah sum, kalau rata-rata memakai average. Ya, sama dengan average. Average tulisannya. Bacanya average. Nah, kurung buka, kita blok lagi nilai yang kita cari rata-ratanya. Jadi sama seperti tadi. Dari 70 sampai 60 ya. Kita blok. Oke. Nah, ini juga sama hasilnya. C6 sampai E6 ya. Sama dengan jumlah tadi juga C6 sampai E6 ya. Kalau sudah kurung tutup. Sama caranya tetapi rumus bunyinya berbeda. Kalau tadi jumlah sum, rata-rata, average ya. Enter. Keluar hasilnya. Lalu kita copy ke bawah. Caranya juga sama seperti tadi. Arahkan kursornya di pojok kanan bawah sampai kursornya berubah menjadi tanda plus warna hitam. Kita klik, tarik ke bawah, drag drop. Ya, keluar hasilnya. Dan untuk ranking ini berbeda ya dengan yang tadi. Caranya sama dengan rank RANK kurung buka yang mau di ranking berdasarkan rata-rata atau jumlah ya, bebas mau yang rata-rata atau jumlah. Tapi kalau saya kali ini saya akan memberikan contoh yang jumlah. Berarti setelah kurung buka, karena yang jumlah, jadi saya klik yang ini ya, F6, klik. Lalu, koma. Kemudian setelah koma, itu di blok jumlah
yang mau di ranking. Nilai yang mau di ranking di blok. Nilai yang mau di ranking di blok. Berarti dari F6 sampai F10. F6 sampai F10 di blok. Diklik, ditarik ke bawah. Ya, keluar ya. F6 sampai F10, lepas. Nah, kalau sudah, kita beri absolut. Karena kalau tidak diberi absolut, dia akan tidak tetap ya, tidak berada di situ. Jadi bisa berubah-berubah nanti nilainya F6, F7 dan seterusnya. Jadi kita beri absolut. Caranya letakkan kursor di depan F6. Klik. Setelah diklik, tekan F4 pada keyboard. F4 pada keyboard. Tekan. Nah, keluar tanda absolut. Dolar ya. Boleh diketik manual dolar itu pakai shift 4 ya. Sama. Tetapi lebih cepatnya memakai tombol function F4 ya. Untuk F10 juga sama. Letakkan di depan F, lalu tekan tombol function pada keyboard F4. Nah, keluar otomatis. Ya, begitu caranya ya. Setelah absolut F10, koma, beri angka 0. Angka 0 ini maksudnya untuk pengurutan descending. Boleh juga mau diurutkan secara ascending, berarti angkanya 1. Untuk kali ini saya mengurutkannya descending. Saya beri angka 0. Kurung tutup, enter. Nah, udah keluar rankingnya. Lalu untuk ke bawahnya juga sama. Diklik, dicari dulu tanda plus warna hitam di pojok kanan bawah. Kalau sudah ketemu, di drag drop. Ya, keluar hasilnya. Oke ya, seperti itu ya. Lalu untuk keterangannya, tadi di soal, bentar. Tadi di soal itu, nih ya, saya copy dulu. Di soal itu, ini. Ya. Jika rata-rata kurang dari 75, maka harus mengulang. Jika sama dengan dan lebih dari 75, maka lulus ya. Nah, kita cari di sini. Caranya berbeda dari jumlah dan rata-rata ya. Ada rumusnya sendiri. Memakai rumus if karena ada kata jika ya. Ada pilihan. Nah, memakai rumus if karena ada pilihan. Nah, jika rata-rata kurang 75, maka harus mengulang. Kalau lebih dari 75 dan sama dengan, maka lulus. Ada pilihan, berarti memakai rumus if. Ya, sama dengan if kurung buka. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata. Jika rata-rata kurang dari 75, berarti rata-rata ini sebagai kuncinya. Kunci nanti ketika mau dicari keterangannya ya. Kalau di sini jika jumlah, berarti kuncinya ya jumlah. Nah, kalau jikanya di sini ditanyakan jika ranking, berarti kuncinya adalah ranking. Seperti itu ya. Buat patokannya ya. Ya, intinya ini buat patokan jika rata-rata, atau jika jumlah, atau jika ranking ya. Patokannya untuk menghasilkan harus mengulang atau lulus. Nah, di sini langsung saja kita buat if jika rata-rata, berarti rata-rata yang digunakan rata-rata ini sel G6. Boleh diklik atau diketik. Kalau saya lebih suka diklik ya, seperti tadi di blok. Lebih suka seperti itu daripada diketik karena tidak lebih akurat yang diklik atau di blok ya. Klik G6. Jika rata-rata kurang tandanya seperti ini ya.
kurang dari 75, maka itu koma, harus mengulang. Harus mengulang ini memakai huruf. Nah, di Excel itu yang terdeteksinya hanya, kalau rumus ya, hanya angka saja. Kalau berupa huruf, Excel tidak mau mendeteksi, tidak bisa. Nah, maka harus diberi tanda petik 2 seperti ini. Petik 2 itu tidak yang petik 1 tambah petik 1 ya, tetapi langsung yang petik 2 memakai shift ya, yang di atas. Oke ya, maka harus mengulang. Diketik. Petik 2 lagi. Jika rata-rata kurang dari 75, maka harus mengulang. Nah, pilihan yang kedua, jika sama dengan dan lebih dari 75, maka lulus. Nah, ini pilihan yang kedua ini, kalau saya ganti dengan kata-kata jika tidak, maka lulus. Kan sama saja ya. Ya. Jika rata-rata kurang dari 75, maka harus mengulang. Jika sama dengan dan lebih dari 75, maka lulus. Saya singkat, jika tidak, maka lulus. Sama saja ya. Nah, sama saja. Berarti rumusnya, if G6 kurang dari 75, maka harus mengulang. Jika tidak, itu koma ya. Jika tidak, koma. Petik 2 lagi karena berupa huruf. Jika tidak, maka lulus. Jangan lupa petik 2 lagi ya. Jadi kalau huruf itu diapit dengan petik 2. Lalu kurung tutup. Enter. Keluar hasilnya. Nah, ini untuk ke bawahnya sama. Kita cari tanda plus warna hitam. Tarik ke bawah, lepas. Nah, sudah keluar hasilnya secara otomatis. Oke, seperti itu. Mudah ya? Ya, ternyata mudah. Lalu, selanjutnya kita hias ya. Ini di video-video saya sebelumnya sudah pernah juga. Pertama kita kecilkan dulu kolomnya. Lalu kita gabungkan selnya. Masih ingat ya menggabungkan sel? Misalkan ini dan ini ya. Kita gabungkan. Langsung memakai ini juga bisa, merge and center, diklik. Lalu kita tengahkan lagi pakai ini, middle align, klik. Dan setelah nomor sudah jadi, nah nama ini kan sama. Perlakuannya sama dengan nomor. Tidak usah kita buat lagi satu-satu gitu. Cukup format center. Klik. Nah, ini keluar tanda bintik-bintik ya. Nah, itu berarti siap untuk disamakan. Klik aja nama. Nah, dia turun lagi dan seperti yang di nomor, sama persis. Lalu mana lagi ya yang sama? Jumlah. Nah, format center aja. Klik. Nah, klik ya. Klik. Klik. Nah, enak ya. Nah, lalu kita atur besarnya kolom. Setelah itu, nilai ya. Nilai ini digabungkan lagi memakai merge and center. Nah, kalau sudah, kita beri border. Memberi border, blok. Boleh memakai ini, atau kalau manualnya format cell ini ya, atau langsung ini bisa. Baik, oke, sudah ya. Lalu ini ditengahkan, menengahkan judul, blok, judul, sampai kolom terakhir tabel. Kolom terakhir tabelnya kolom I ya, bukan kolom J atau kolom K. Tapi kolom I, berarti di blok judulnya sampai kolom I. Nah, seperti itu ya.
Lalu klik alignment, klik horizontal, pilih center across selection ya, untuk berada judulnya berada di tengah. Center across selection, klik oke. Nah, sudah di tengah. Lalu dan kemudian membuat judulnya hurufnya berbeda. Nah, ini judulnya berada di sini ya, masih berada di sini, tetapi terlihat di tengah. Nah, jadi ketika saya klik di tengah sini, tidak ada tulisannya, ini kosong ya. Jadi tulisannya masih di A1 dan A2. Ya, jadi kalau mau mengubah, itu ya di A1 dan A2. Oke, kita ganti, mau yang mana? Bebas. Nah, saya mau ganti yang ini. Lalu saya besarkan. Diberi warna. Ya. Terus tadi ini dirapikan dulu, ditengahkan dulu ya. Kemudian saya beri warna ini, memakai ini, fill color. Ya, sudah jadi. Nah, ini ditengahkan juga biar bagus. Ini juga. Oke. Nah, sudah jadi. Sama ada dengan yang tadi, sama ya. Sama. Hijaunya mau diganti lagi yang lebih cerah seperti tadi, contohnya boleh. Nah, ini saya ada sama persis dengan contoh tadi. Oh iya, saya tambahi dikit ya. Kalau tadi soalnya tidak ada sih, cuman ini saya tambahi dikit lagi untuk mencari nilai min sama nilai max. Nilai terkecil dan nilai terendah. Sebetulnya di ranking sudah kelihatan sih, ya cuman saya beri tambahan aja. Misalkan di sini ada soal mencari nilai minnya berapakah nilai nah misalkan ini ada soalnya nilai minnya dan nilai max. Ini sangat mudah sekali ya. Nilai minnya boleh dilihat dari rata-rata atau boleh dilihat dari jumlah. Langsung saja untuk nilai minnya sama dengan, selalu diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan min kurung buka yang mau dicari di blok ya. Boleh rata-rata, boleh jumlah. Saya gunakan yang jumlah saja. Kurung tutup, enter. Nah, keluar ya. Atau kalau mau menggunakan yang rata-rata bisa juga. Ini dihapus dulu. Nah, ini keluar ya. Terus ke bawahnya untuk nilai max. Terus untuk nilai max sama dengan maksimal. Untuk nilai max sama dengan max kurung buka blok. Nah, ini sudah terlihat. Nilai minimumnya 63,3, nilai maksimalnya
90. Kemudian diberi warna. Nah, itu tambahannya. Terima kasih untuk video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.